Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Bapak Longkek, Bapak Haji Muhammad Muslaini, dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dikala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, utamanya Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Habib Hashim bin Musayyab bin Yahya Tunggang Parangan, dan dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad Asad bin Abdullah Al-Banjari, dan dengan berkat bacaan Ratibul Haddad kita di malam hari ini, dan dengan berkat kemuliaan hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, yaitu bab 6, jumlah hewan kurban. Bab 6. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama ya, jadi fikih itu memang ada ikhtilafu, pasti sudah. Jadi fikih ini segala macam ada jalan keluarnya. Menurut jumhur ulama, seekor kambing hanya cukup untuk satu orang. Sedangkan onta dan sapi bisa dan cukup digunakan untuk kurban 7 orang. Kambing 1 orang, sapi atau onta itu 7 orang. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala, dia berkata, naharna ma'a Rasulullah sallam bil Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqar an sab'atin. Dikatakan kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya yang berkenaan dengan bahwasanya kambing 1 orang, onta atau sapi untuk 7 orang. Bagaimana kalau sekolahan? Nah ya, sekolahan iuran, anak santri semuanya iuran. Nah, maka harus diatasnamakan orang satu, kemudian hadiahnya dikasihkan semua santri. Jadi harus orang satu, atas nama siapa, kemudian pahalanya diberikan kepada seluruh yang bayar iuran. Kalau nggak gitu, maka bukan kurban, mayoran namanya. Ya. 4 hadis di bawah ini menurut jumhur ulama berlaku dalam segi pahalanya, tapi kurbannya tetap untuk 1 orang. Kalau pahalanya bisa seluruh umat Nabi Muhammad, bisa seluruh bisa semua kalau pahalanya. Cuma tetap 1 kambing 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Dari
Atha bin Yasir, ia berkata, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti fayakuluna yud'imuna. Dikatakan, aku pernah bertanya pada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah SAW? Beliau menjawab, seorang biasa berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Satu kambing kemudian dihadiahkan kepada keluarganya atau lainnya. Namun tetap statusnya satu kambing untuk satu orang. Hadis yang kedua, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansari, kaifa kanat ad-duhaya ala ahli Rasulullah, faqala kana ar-rajulu duhi bisyati anhu wa an ahli baiti ya'kuluna yud'imuna hatta tubahin nas fasarat kama tara. Aku bertanya pada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana kurban pada zaman Rasulullah? Al-Ansari menjawab, seorang laki-laki berkurban dengan kambing untuk dirinya sendiri dan keluarga ahli baitnya. Mereka makan daging kurban tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Hal itu tetap berlangsung hingga manusia berbangga-bangga. Maka jadilah kurban itu seperti sekarang ini engkau saksikan hanya untuk berbangga-bangga. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kalau untuk bangga-banggaan percuma, nggak dapat nilai ibadah. Sebab ibadah ini kalau bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala nggak ada nilainya. Namun kalau sholawat walaupun riya ini tetap ada nilainya. Inilah kehebatan sholawat. Sampai baca sholawat pengen didengarkan pacarnya, ya. Andai kata itu mertua, ya kan, atau pacarnya biasa kan kayak gitu, masih kasmaran kayak gitu, ya. Telepon-teleponan minta sholawat pacarnya, wah, tetap dapat pahala. Kenapa? Walaupun riya tetap dapat pahala. Inilah kehebatannya membaca sholat Nabi Muhammad SAW. Beda kalau ngaji, mertuanya pengen dengar ngajinya, dienak-enakan, ada mertua, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena mertua dapat capek aja. Cuma menggembirakan orang dapat pahala juga kan gitu. Nggak dapat pahala ngaji, dapat menggembirakan orang lain. Ada jalan keluarnya, ya. Karena Rasulullah yudhahi asyata al-wahida an jami ahli. Rasulullah SAW pernah berkorban dengan satu kambing untuk seluruh keluarganya. Hadis riwayat Hakim. Hadis keempat, annahu dzabaha kabshan an ummati, bahwa Nabi Muhammad menyembelih korban seekor kambing untuk umatnya, satu kambing untuk seluruh umatnya. Hadza min Muhammad wa ummati, ya, ini dari Muhammad dan seluruh umatnya, yakni kurban tetap untuk Nabi Muhammad, pahalanya untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Nabi Muhammad menyembelih kurban seekor kambing untuk umatnya. Rasulullah SAW pernah menyembelih satu hewan kurban yang diperuntukkan untuk dirinya dan umatnya yang begitu banyak itu. Hal ini bisa diketahui dari doa yang dibaca Rasulullah SAW saat menyembelih hewan kurbannya sebagai berikut: Allahumma hadza an Muhammadin wa an ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbanku ini untukku dan untuk umatku. Jadi umatnya dapat pahala dari kurbannya Nabi Muhammad. Hadis Rasulullah SAW ini dipahami oleh para ulama sebagai bentuk kepedulian Rasulullah yang menyertakan umatnya dalam pahala kurban kambing yang beliau sembelih. Sedangkan kurbannya itu sendiri hanya diperuntukkan bagi dirinya. Dan ini dari sini ulama menyimpulkan bahwa kurban ibadah, bahwa hukum ibadah kurban itu
pada dasarnya sunnah kifayah yang bisa bila dikerjakan oleh salah seorang dari mereka, maka tuntutan berkorban dari mereka sudah memadai. Lain halnya kalau kurban diniatkan nazar, maka hukumnya menjadi wajib, karena jumhur ulama sepakat bahwa satu kambing hanya bisa diperuntukkan kurban bagi satu orang. Imam An-Nawawi menyebutkan sebagai berikut, wallahu a'lam bishawab.